Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 8, kelas Bahasa Indonesia, kelas 5, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengelola referensi menggunakan Mendeley. Jadi sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu sebelumnya saya sendiri, yaitu Kiki Julian, NRP 50132011027, dan berikut ini teman-teman saya. Nama saya Begina Pramujo dengan nomor NRP 50132011013. Perkenalkan, nama saya Dia Astuti dengan NRP 50132011020. Perkenalkan, nama saya Kania Mustika Ariana dengan NRP 50132011086. Perkenalkan, nama saya Kiki Wandanina dengan NRP 50132011095. Untuk daftar isinya, yang pertama yaitu kami akan membahas tentang pentingnya membaca referensi yang kredibel, lalu yang kedua yaitu kriteria referensi yang kredibel, ketiga yaitu menelusuri referensi kredibel secara daring, yang empat yaitu menyimpan dan mengelola referensi dengan Mendeley, lalu yang kelima yaitu praktik menggunakan aplikasi Mendeley. Bagian yang pertama yaitu pentingnya menulis karya ilmiah disertai kegiatan membaca referensi yang kredibel. Pertama-tama, kita mengenal tentang referensi. Referensi memiliki pengertian, yaitu sumber acuan yang dapat memperkuat dan menunjang suatu ide atau gagasan pada hasil karya ilmiah kita. Dalam teknik menulis karya ilmiah, kita memerlukan informasi akurat untuk menunjang isi karya ilmiah tersebut. Informasi tersebut bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, baik melalui buku cetak, website, atau beragam informasi dari media cetak maupun digital. Tujuan mengapa dalam menulis karya ilmiah harus disertai oleh referensi? Yang pertama, memperkuat argumentasi. Di sini memiliki artian yaitu dari referensi dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Di sini tujuannya yaitu sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas hasil karya dari milik orang lain. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Di sini yaitu dapat mencantumkan referensi untuk sebagai penghargaan atas karya orang lain. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi kepada para pembaca, yang dimana memiliki artian dapat memberikan suatu informasi kepada para pembacanya mengenai hal sumber asli dan terlengkap dari suatu teori atau suatu pendapat tersebut. Selanjutnya yaitu mengapa referensi yang kredibel itu penting. Jadi, dalam menulis suatu karya ilmiah, seorang penulis pasti membutuhkan sumber referensi bacaan untuk menguatkan argumennya. Untuk menguatkan argumennya tersebut, seorang penulis harus benar-benar memilih sintesis yang terdapat pada sumber bacaan yang kredibel. Hal itu karena setiap karya tulis ilmiah yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh si penulis. Oleh karena itu, seorang penulis yang cerdas tidak akan sembarangan memilih sumber referensi bacaan yang dijadikan sebagai sintesis pada karya tulis ilmiahnya. Next. Selanjutnya, berikut adalah kriteria referensi yang kredibel. Jadi yang pertama, suatu karya tulis ilmiah yang kredibel pasti sudah terindeks. Jadi, salah satu ciri karya tulis ilmiah yang kredibel yaitu sudah dipercayai oleh lembaga pengindeks. Berikut adalah contoh indeksasi. Jadi, pada jurnal yang sudah terindeks, pada laman karya tulis ilmiahnya tersebut terdapat berbagai logo dari lembaga pengindeks, seperti yang ada di PowerPoint. Lalu berikut adalah beberapa lembaga pengindeks, contohnya yaitu ada Google Scholar, DOAG, Scopus, Sinta, dan masih banyak lagi. Lalu berbagai lembaga tersebut juga dikelompokkan lagi berdasarkan tingkat kesulitan penilaian yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Dari tingkat yang paling sulit yaitu terdapat Scopus dan Thomson Reuters dengan tingkat keberhasilan untuk diindeks yaitu sebesar 15-40%. Lalu untuk tingkat yang kedua yaitu ada DOAG atau Directory Open Access Journals
dengan tingkat keberhasilan untuk diindeks sebesar 40-60%. Lalu pada tingkat yang ketiga, yaitu terdapat Google Scholar, Mendeley, Crosscraft, dan lain-lain dengan tingkat keberhasilan untuk diindeks sebesar 60-80%. Next. Lalu kriteria yang kedua yaitu sumber referensi yang kredibel diterbitkan oleh lembaga resmi atau terdaftar. Jadi saat Anda mencari sumber referensi, carilah sumber dari website yang berdomain. Contohnya yaitu .ac.id yang yaitu merupakan domain akademik, atau .or.id yang merupakan domain organisasi, atau .go.id atau .gov yang merupakan domain dari pemerintah, .mil.id yang merupakan domain dari militer, dan .edu yang merupakan domain dari pendidikan. Jangan pernah Anda mencari sumber dari Blogspot, WordPress, dan Wikipedia, karena ketiga laman tersebut belum termasuk laman yang kredibel. Lalu, untuk kriteria yang ketiga, yaitu sumber referensi itu dapat dilacak. Suatu karya ilmiah yang kredibel itu dapat dilacak melalui 3 laman berikut. Yang pertama yaitu ada PISSN atau EISSN, yaitu International Standard Serial Number. Yang kedua ada ISBN atau International Standard Book Number. Lalu yang ketiga ada DOI, yaitu Digital Object Identifier. Jadi pastikan sebelum Anda menjadikan suatu bacaan sebagai sumber referensi, Anda harus melacak dokumen tersebut apakah sudah terdaftar pada salah satu dari ketiga laman tersebut atau belum. Next. Pada bagian yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menemukan sumber referensi yang kredibel secara daring. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan literatur yang kredibel. Yang pertama adalah dengan langsung mencari artikel lewat jurnal yang dituju. Misal ingin mencari artikel berjudul Sunrise Hotel, an Integrated Managerial Accounting Teaching Case. Artikel ini ada di jurnal Journal of Accounting Education. Maka langsung saja browsing di jurnal tersebut. Kemudian cara yang kedua itu melalui database. Nah, database ini ibaratnya satu wadah besar berisi kumpulan jurnal. Misal Journal of Accounting Education tadi diindeks oleh database Science Direct. Di dalam database Science Direct terdapat ribuan jurnal. Satu jurnal saja bisa berisi ribuan artikel, maka bayangkan saja dalam satu database ada berapa artikel yang diindeks. Kemudian untuk cara yang ketiga adalah melalui katalog library yang biasanya diarahkan ke jurnal atau database. Jika tidak tahu persis artikel ada di jurnal apa atau database apa, maka paling mudah browsing di katalog library. Ketik saja nama artikel yang diinginkan pada menu search katalog library di kampus masing-masing, maka akan ditunjukkan jurnal dan database mana artikel itu bisa didapatkan. Namun sayangnya tidak semua kampus memiliki katalog library. Oleh karena itu ada cara yang keempat, yaitu melalui situs seperti Google Scholar, garuda.ristekprint.co.id, onesearch.id, esources.perpusnas.co.id, dan doja.org. Meski melakukan pencarian artikel lewat search engine, namun situs-situs itu berbeda dan tingkat kredibilitasnya juga jauh lebih baik. Situs-situs itu telah mensortir artikel yang akademis dan tidak akademis, artikel yang sumbernya terpercaya dan tidak terpercaya. Sehingga artikel yang ditampilkan adalah artikel yang cukup kredibel. Dari keempat cara itu, tinggal dipilih mana yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Prakteknya, semua jalur itu biasanya dilalui. Bahkan seringkali karena tidak punya clue artikelnya apa dan jurnalnya apa atau database-nya apa, maka dengan hanya modal kata kunci, di search dulu di Google atau semacam search engine, lalu baru beralih ke jalur lain seperti katalog library, jurnal, database, atau Google Scholar. Next. Kemudian cara menyimpan dan mengelola referensi dengan Mendeley. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mendownload aplikasi Mendeley pada PC Anda. Kemudian, Anda akan diantarkan ke laman awal ini. Anda harus install citation plugin untuk Missword hingga gelembung kata ini berubah menjadi hijau. Kemudian, akan muncul tampilan seperti ini pada layar Anda. Jadi ini adalah laman awalnya. Kemudian, unggah file dari karya tulis yang Anda jadikan referensi dari folder pribadi ke dalam perpustakaan Mendeley Anda dengan menekan tombol Add di sini. Kemudian Anda akan diantarkan ke File Explorer pada PC Anda.
Kemudian, Anda juga dapat mengunggah file karya tulis referensi Anda secara langsung dari browser dengan cara menginstal web importer yang ada di menu tool di laman utama aplikasi Mendeley. Kemudian, pada website dari jurnal yang telah Anda datangi akan muncul logo Mendeley di ujung kanan layar Anda. Kemudian, akan ada jendela seperti ini, Anda tinggal menekan tombol Add to Mendeley. Yang keenam, karya tulis yang telah Anda simpan akan muncul di perpustakaan Anda pada aplikasi Mendeley seperti pada gambar. Bila Anda ingin meredaksi data-data karya tulis seperti judul, abstraksi, tahun, dan lain sebagainya, Anda dapat mengklik file karya tulis referensi Anda, lalu meredaksinya di bagian kanan dari laman utama Mendeley. Jadi sebelum kita menggunakan aplikasi Mendeley dan Microsoft Word untuk membuat sumber kutipan atau referensi, pastikan dulu Anda itu sudah menginstal aplikasi Mendeley dan juga mendownload aplikasi Mendeley dan juga menghubungkannya dengan Microsoft Word. Nah, untuk yang pertama ini, saya akan membahas tentang cara menyitasi, yaitu caranya yang pertama yaitu dengan mengklik Insert Citation di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu apabila kalian itu ingat dengan nama jurnal atau artikel yang telah kalian kutip pada bacaan karya tulis ilmiah Anda, nah itu bisa kalian tuliskan judulnya atau nama pengarangnya. Misalkan di sini saya akan menuliskan tentang, nah ini. Misalkan saya tadi mengutip Siti Sujatini ini. Saya klik di sini. Nah, lalu klik OK, maka di sini Mendeley akan otomatis memformat seperti ini. Langkah lain bisa dilakukan apabila kita lupa dengan nama judul dari jurnal atau artikel yang kita pilih, yaitu dengan cara seperti ini. Insert citation, kemudian kita buka aplikasi Mendeley, lalu kita pilih. Seperti ini. Tadi saya memilih ini kan. Kemudian kita bisa mengklik site ini. Maka di sini juga akan otomatis langsung muncul sumber jurnal atau sumber kutipan yang kita pilih tadi. Di sini juga kita dapat menyantumkan halaman. Misalkan tadi saya mengutip di sini halaman dari kutipan ini, saya mengambil halaman 20. Nah, kita bisa menyantumkan halaman ini juga. Yaitu caranya kita edit citation, lalu kita klik nama pengarang dan juga tahunnya, lalu page number-nya ini kita tulis 20. Nah, kita klik OK, lalu akan otomatis di sini nanti tercantum Sujatini 2018 page 20. Kemudian, cara lain apabila kita menggunakan satu kutipan ini itu kita berasalkan dari 3 kutipan atau lebih. Itu dapat kita lakukan juga dengan cara seperti ini. Insert citation, lalu ketikkan siapa aja yang mengisikan kutipan tersebut. Jadi misalkan ini. Lalu kita klik lagi. Dari pengutip yang lain. Nah, di sini akan langsung muncul 3 pengutip sekaligus. Lalu kita klik OK. Maka di sini akan otomatis muncul seperti ini. Nah, apabila kita juga kan biasanya menjumpai bahwa ada sumber kutipan yang awalnya itu sumbernya itu nama lalu mengatakan bla 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 gitu. Nah, itu dapat kita gunakan juga. Misalkan ini, kita menggunakan nama Natali. Hidrologi merupakan bagian ini. Nah, kita kan tinggal menyantumkan tahun saja tanpa nama pengarangnya lagi karena kita sudah menulis manual. Nah, kita dapat melakukannya dengan cara insert citation. Daniel, ya maaf tadi salah. Nah, ini lalu kita klik ini, kemudian yang suppress author ini kita centang. Nah, sedangkan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis dari kutipan-kutipan
yang kita ambil ini, kita dapat melakukannya secara mudah, yaitu dengan mengklik Insert Bibliography. Nah, secara otomatis kita akan mendapatkan daftar pustaka dari kutipan-kutipan yang kita ambil. Sekian dari presentasi dari kelompok 8. Atas kekurangan dan kelebihannya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.